Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Taufik Samsuri. Tema kali ini akan membahas tentang pendidikan sebagai sarana pembentukan demokrasi. Bagaimana kita ketahui, pendidikan adalah fondasi utama dalam membangun masyarakat yang demokratis. Melalui pendidikan, nilai-nilai demokrasi seperti toleransi, keadilan, dan kebebasan dapat kita tanamkan pada generasi. Pendidikan demokrasi tidak hanya mengajarkan siswa untuk mengetahui hak dan kewajiban mereka, tetapi juga membentuk mereka menjadi individu yang bertanggung jawab dan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menggambarkan bagaimana pendidikan dapat menjadi alat strategis untuk mewujudkan demokrasi yang inklusif dan partisipasi. Seperti biasa, sebelum masuk ke inti pembahasan kita, saya ingin menyampaikan bahwa apa yang akan kita bahas ke depan adalah berdasarkan opini dan pemikiran saya berdasarkan beberapa sumber yang saya baca sebelumnya. Terima kasih. Pada tema kali ini ada beberapa hal yang menjadi poin penting untuk kita bahas dan ringkas pada menit berikut. Yang pertama yaitu tentang konsep demokrasi dalam pendidikan, kemudian prinsip-prinsip demokrasi dalam pendidikan, metode implementasi demokrasi dalam pendidikan, dan bagaimana pendidikan sebagai media pembentukan karakter demokratis, bagaimana peran guru dalam pendidikan demokrasi, dan yang terakhir tantangan dan solusi dalam pendidikan demokrasi. Berbicara tentang pendidikan, sebagai pendahuluan, kita perlu mengetahui apa itu pendidikan demokrasi. Jadi, pendidikan demokrasi adalah sebuah proses di mana siswa diajarkan tentang nilai-nilai dasar dari demokrasi, seperti kebebasan, kesetaraan, dan partisipasi pendidikan. Pendidikan ini juga melibatkan pengembangan keterampilan seperti berpikir kritis dan berdiskusi secara konstruktif, di mana tujuannya adalah bagaimana menciptakan generasi yang lebih mampu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan mereka. Pentingnya pendidikan demokrasi di mana pendidikan demokrasi penting karena memiliki peran dalam membentuk generasi yang peduli terhadap hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Dengan pendidikan yang demokratis, siswa belajar untuk menghormati perbedaan, bekerja sama dalam tim, dan mengambil keputusan secara bijaksana. Hal ini tentunya menjadi modal yang penting dalam membangun masyarakat dan harmonis serta inklusif. Konsep demokrasi dalam pendidikan. Apa itu demokrasi? Demokrasi itu berasal dari kata Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Jadi demokrasi secara harfiah itu berarti pemerintahan oleh rakyat. Dalam pengertian modern, demokrasi tidak hanya tentang sistem politik, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip seperti kebebasan, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Nah, konsep ini memberikan ruang bagi setiap individu untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan, baik dalam lingkup pemerintahan maupun dalam pendidikan. Demokrasi dalam pendidikan. Dalam konteks pendidikan, demokrasi berarti menciptakan lingkungan belajar yang menghormati setiap individu.
Pendidikan demokrasi tidak hanya mengajarkan nilai demokrasi, tapi juga mempraktikkannya. Tentunya ini mencakup pemberian kesempatan yang sama bagi semua siswa, dengan menghargai keberagaman dan mendorong kebebasan berpikir. Demokrasi dalam pendidikan bertujuan untuk memastikan bagaimana siswa merasa dihargai dan memiliki ruang untuk berkembang sesuai potensi mereka. Lalu, apa saja ciri demokrasi? Ciri-ciri demokrasi dalam pendidikan. Demokrasi dalam pendidikan memiliki beberapa ciri utama. Pertama, adanya kesetaraan. Semua siswa tanpa memandang latar belakang memiliki hak dan yang sama untuk belajar dan berkembang. Kedua, ada keterbukaan. Proses belajar mengajar dirancang untuk melibatkan siswa secara aktif dengan dialog yang konstruktif antara guru dan siswa. Kemudian ada kebebasan berpikir. Siswa diberikan ruang untuk menyampaikan ide-ide mereka tanpa perlu takut dihakimi. Nah, semua ini tentunya akan menciptakan suasana belajar yang inklusif dan mendukung pengembangan karakter demokrasi. Keempat, relevansi demokrasi dalam pendidikan. Pendidikan adalah alat yang sangat efektif untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi. Dengan belajar tentang toleransi, keadilan, dan partisipasi aktif, siswa tidak hanya dapat memahami demokrasi secara teori, tapi juga mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, siswa belajar untuk menghargai pendapat teman mereka, bekerja dalam tim, dan mengambil keputusan secara bersama-sama. Nah, dengan memahami konsep demokrasi dalam pendidikan, tentunya kita bisa melihat bagaimana pendidikan dapat menjadi sarana untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Nah, demokrasi tidak hanya diajarkan, tetapi juga diterapkan, sehingga nilai-nilai tersebut akan tertanam dalam karakter siswa sejak dini. Nah, inilah esensi dari demokrasi dalam pendidikan. Prinsip-prinsip demokrasi dalam pendidikan. Yang pertama, ada kesetaraan hak dan kewajiban peserta didik. Kesetaraan dan kewajiban. Prinsip pertama dalam pendidikan demokrasi adalah kesetaraan. Setiap siswa tanpa memandang latar belakang sosial, budaya, agama, ataupun ekonomi memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan yang berkualitas. Selain itu, mereka juga memiliki kewajiban yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Nah, prinsip ini memastikan bahwa tidak ada diskriminasi di dalam kelas, sehingga setiap siswa memiliki peluang yang adil untuk berkembang sesuai dengan potensi mereka. Kedua, keterbukaan dalam proses belajar mengajar. Keterbukaan merupakan sebuah prinsip yang penting dalam pendidikan demokrasi. Dalam proses belajar mengajar, guru dan siswa harus terlibat dalam dialog yang konstruktif. Artinya, siswa perlu diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat mereka. Nah, sementara guru mendengarkan dengan baik dan memberikan panduan yang relevan. Keterbukaan ini akan menciptakan suasana belajar yang transparan, di mana siswa akan merasa dihargai dan mendapat dukungan dari guru itu sendiri. Partisipasi aktif siswa dalam merancang proses pembelajaran. Partisipasi aktif siswa adalah inti dari pendidikan demokrasi. Siswa tidak hanya menjadi pendengar pasif, tapi juga harus ikut serta dalam berbagai aspek pembelajaran, seperti diskusi kelompok, mengambil keputusan kelas, atau proyek kolaboratif. Dengan terlibat aktif, siswa tidak hanya belajar tentang demokrasi, tetapi juga mempraktikkannya. Nah, hal ini tentunya akan membantu mengembangkan rasa tanggung jawab dan keterampilan sosial
siswa itu sendiri. Kebebasan berpikir. Kebebasan berpikir merupakan prinsip yang sangat penting dalam demokrasi pendidikan. Siswa didorong untuk berpikir kritis dan kreatif, serta mengemukakan ide-ide mereka tanpa takut harus dihakimi. Nah, guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa mengasah pemikiran mereka dan mengeksplorasi berbagai perspektif. Kebebasan ini membantu siswa menjadi individu yang mandiri dan percaya diri. Penghargaan terhadap hak asasi. Prinsip terakhir ini adalah penghargaan hak asasi manusia. Dalam pendidikan demokrasi, siswa harus diajarkan untuk menghormati hak-hak orang lain, seperti kebebasan berbicara, beragama, dan berekspresi. Mereka juga belajar untuk menghargai perbedaan dan dapat bekerja sama meskipun memiliki pandangan yang berbeda. Dengan cara ini, tentunya pendidikan tidak hanya menjadi tempat belajar, tapi juga tempat untuk menumbuhkan rasa toleransi dan keadilan. Nah, dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, tentunya pendidikan dapat menjadi sebuah lingkungan yang demokratis, di mana siswa tidak hanya belajar tentang demokrasi, tapi juga akan mengalami dan mempraktikkannya secara langsung. Prinsip-prinsip inilah kemudian akan membentuk dasar untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan adil. Dan metode implementasi demokrasi dalam pendidikan. Yang pertama, pendekatan berbasis diskusi atau kolaborasi. Pendekatan diskusi dan kolaborasi adalah salah satu metode utama dalam implementasi demokrasi dalam pendidikan. Pada pendekatan ini, siswa diajak untuk berbicara, bagaimana berbagi ide, dan mencari solusi bersama. Dengan diskusi memungkinkan siswa untuk mendengarkan berbagai perspektif dan dapat memahami pentingnya saling menghormati pendapat orang lain. Melalui kolaborasi, mereka belajar bekerja dalam tim, menghargai perbedaan, dan menyelesaikan masalah secara kolektif. Pendekatan ini tidak hanya membangun keterampilan sosial, tapi juga dapat menanamkan nilai-nilai demokrasi seperti toleransi dan partisipasi aktif. Kedua, penerapan model pembelajaran kooperatif. Salah satu model pembelajaran yang menurut saya efektif dalam mendukung demokrasi adalah pembelajaran kooperatif. Misalnya seperti model kooperatif Number Have Together atau NHT. Nah, dalam metode ini siswa bekerja sama dalam kelompok yang heterogen dan berbagi tanggung jawab serta saling membantu mencapai tujuan bersama. Model ini tidak hanya meningkatkan keterampilan akademik, tetapi juga melatih siswa untuk saling menghormati perbedaan, berkomunikasi dengan baik, dan mempraktikkan kerjasama. Hal ini adalah salah satu contoh yang konkret bagaimana nilai-nilai demokrasi dapat diintegrasikan dalam proses pembelajaran. Juga partisipasi siswa dalam pengambilan keputusan. Pelibatan siswa dalam pengambilan keputusan adalah cara lain untuk mengimplementasikan demokrasi dalam pendidikan. Misalnya, siswa dapat dilibatkan dalam menyusun aturan kelas, memilih proyek pembelajaran, atau bahkan mengevaluasi proses belajar mengajar. Dengan memberikan mereka suara dalam keputusan ini, siswa merasa dihargai dan menjadi lebih bertanggung jawab atas pembelajaran mereka. Hal ini tentunya akan mengajarkan mereka arti penting dari sebuah musyawarah dan tanggung jawab secara kolektif.
Integrasi dalam kurikulum. Demokrasi dalam pendidikan juga dapat diwujudkan melalui integrasi nilai-nilai demokrasi itu sendiri di dalam kurikulum. Mata pelajaran seperti pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dapat menjadi platform untuk mengajarkan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Selain itu, pembelajaran berbasis kasus atau masalah nyata dapat membantu siswa mengkaitkan teori dengan praktik, sehingga mereka dapat memahami bagaimana nilai-nilai demokrasi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Evaluasi yang demokratis. Evaluasi yang demokratis akan memastikan bahwa proses penilaian tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga proses pembelajaran itu sendiri. Guru dapat memberikan umpan balik yang transparan dengan melibatkan siswa dalam evaluasi itu sendiri dan mendorong sebuah refleksi atas apa yang telah mereka pelajari. Nah, pendekatan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan metakognisi siswa, tetapi juga dapat menciptakan rasa keadilan dan partisipasi dalam proses belajar mengajar. Nah, dengan menerapkan metode-metode ini, diharapkan pendidikan tidak hanya menjadi suatu tempat untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga menjadi ruang untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi. Melalui diskusi, kolaborasi, dan pengambilan keputusan bersama, serta evaluasi yang transparan, siswa tidak hanya dapat belajar tentang demokrasi, tetapi juga dapat menjalani pengalaman demokrasi itu sendiri yang akan dapat membentuk karakter mereka sebagai warga negara yang baik. Pendidikan sebagai media pembentukan karakter demokrasi. Pentingnya karakter demokrasi. Karakter demokrasi merupakan kemampuan untuk berpikir, bersikap, dan bertindak dengan menghormati hak dan kewajiban orang lain. Dalam pendidikan, pembentukan karakter demokrasi sangat penting untuk membangun generasi yang tidak hanya memahami konsep demokrasi, tapi juga dapat mempraktikannya. Nah, nilai-nilai seperti toleransi, keadilan, tanggung jawab, dan kerjasama tentunya akan menjadi inti dari karakter ini. Pendidikan adalah media yang ideal untuk menanamkan nilai-nilai tersebut secara sistematis dan berkelanjutan. Peran pendidikan dalam pembentukan karakter demokratis. Pendidikan memainkan peran penting dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi pada siswa. Sejak dini, jika siswa diajarkan untuk menghormati perbedaan, memahami pentingnya keadilan, dan berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. Melalui pendidikan, siswa tidak hanya dapat belajar tentang teori demokrasi, tetapi juga dapat memahami bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di masyarakat. Praktik karakter demokrasi di kelas. Pembentukan karakter demokrasi dapat dilakukan melalui berbagai aktivitas di kelas. Misalnya dengan interaksi humanistik antara guru dan siswa, di mana guru dapat berperan sebagai fasilitator, bukan otoritas tunggal. Selain itu, aktivitas kolaboratif seperti proyek kelompok atau diskusi tim dapat mendorong siswa untuk saling bekerja sama, menghormati pendapat teman, dan tentunya bertanggung jawab atas tugas mereka. Praktik-praktik ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang demokratis dan mendukung pengembangan karakter siswa itu sendiri. Dampak pada kehidupan siswa. Dampak pendidikan demokrasi sangat signifikan bagi kehidupan siswa.
Mereka tidak hanya mengembangkan keterampilan akademik, tetapi juga mendapatkan keterampilan hidup seperti kepemimpinan, pemecahan masalah, dan berpikir kritis. Nah, lebih dari itu, siswa juga dapat belajar untuk menjadi individu yang toleran, peduli pada lingkungan sosial, dan mampu berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Pendidikan demokrasi itu dapat membentuk siswa sebagai warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Nah, dengan menjadikan pendidikan sebagai media pembentukan karakter demokratis, kita tidak hanya menciptakan siswa yang berprestasi, tapi juga individu yang memahami dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan yang demokratis adalah investasi untuk masa depan masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan harmonis. Peran guru dalam pendidikan demokrasi. Yang pertama yaitu guru sebagai fasilitator. Nah, sebagai fasilitator, guru tidak hanya mengajar, tetapi juga dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendorong siswa untuk dapat berpikir dan berdialog. Guru dapat membantu siswa untuk menemukan berbagai solusi melalui diskusi dan mengarahkan mereka dalam memahami konsep-konsep demokrasi. Dalam peran ini, guru berfungsi sebagai pengarah yang memastikan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif, setara dalam proses pembelajaran. Guru sebagai motivator. Guru memiliki tanggung jawab untuk memberikan motivasi siswa agar dapat berani mengemukakan pendapat mereka. Dengan memberikan penghargaan atas ide-ide siswa, guru dapat meningkatkan rasa percaya diri mereka. Sebagai motivator, guru juga dapat mendorong siswa untuk aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran, baik di dalam maupun di luar kelas. Ini adalah langkah penting dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi seperti keberanian dan tanggung jawab. Guru sebagai mediator. Di dalam lingkungan belajar yang demokratis, konflik atau perbedaan pendapat adalah hal yang wajar terjadi. Nah, disinilah guru memiliki peran penting sebagai seorang mediator. Guru dapat membantu menyelesaikan perbedaan secara adil dan bijaksana, sambil mengajarkan siswa bagaimana cara-cara untuk menyelesaikan konflik dengan dialog yang konstruktif. Nah, peran ini tidak hanya menciptakan suasana kelas yang harmonis, tetapi juga membekali siswa dengan keterampilan sosial yang penting. Guru sebagai dinamisator. Sebagai dinamisator, guru bertugas untuk menciptakan pembelajaran yang interaktif dan partisipatif. Guru harus mampu menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan dan karakter siswa itu sendiri. Dengan menciptakan aktivitas yang melibatkan siswa secara aktif, seperti diskusi kelompok atau proyek kolaboratif, guru mampu menumbuhkan suasana belajar yang dinamis dan demokratis. Guru sebagai teladan, guru sebagai contoh teladan. Guru di sini adalah seorang panutan bagi siswa. Bersikap dan berperilaku, guru sehari-hari menjadi model bagi siswa dalam memahami nilai-nilai demokrasi. Guru yang adil, toleran, dan menghormati pendapat orang lain akan menginspirasi siswa untuk melakukan hal yang sama. Dengan memberikan contoh nyata, guru membantu siswa memahami bahwa demokrasi bukan hanya konsep, tetapi juga nilai yang harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan peran guru dalam pendidikan demokrasi sangat penting sebagai fasilitator, motivator, mediator, dinamisator, dan teladan. Guru tidak hanya mengajarkan nilai-nilai demokrasi, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang mendukung penerapan nilai-nilai tersebut. Dengan peran yang beragam ini, guru memiliki kontribusi dalam membentuk generasi yang demokratis dan bertanggung jawab.
Tantangan dalam pendidikan demokrasi. Yang pertama, kurangnya pemahaman tentang demokrasi. Pada banyak kasus, baik siswa maupun guru seringkali memiliki pemahaman yang terbatas tentang apa itu demokrasi. Hal ini membuat nilai-nilai seperti toleransi, keadilan, dan partisipasi kurang diaplikasikan dalam proses pembelajaran. Pemahaman yang dangkal akan menjadi hambatan dalam menciptakan suasana pendidikan yang benar-benar demokratis. 2. Metode pembelajaran yang tidak partisipatif. Sistem pembelajaran yang cenderung satu arah atau berpusat pada guru seringkali menjadi tantangan yang besar, di mana siswa hanya menjadi pendengar pasif tanpa berkesempatan untuk mengemukakan pendapat atau berdiskusi. Pendekatan ini bertentangan dengan prinsip demokrasi yang mendorong partisipasi aktif dan dialog terbuka. 3. Kesenjangan akses pendidikan. Ketimpangan dalam akses pendidikan juga menjadi tantangan utama. Tidak semua siswa, terutama di daerah terpencil atau dengan kondisi ekonomi terbatas, dapat memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas. Hal ini berpotensi menciptakan ketidaksetaraan yang bertentangan dengan semangat demokrasi. Selanjutnya, minimnya dukungan dari lingkungan sekolah. Dukungan dari lingkungan sekolah seperti budaya demokrasi dari kalangan guru, kepala sekolah, dan staf seringkali kurang optimal. Ketika lingkungan sekolah tidak mendorong dialog terbuka atau tidak memberikan ruang untuk musyawarah, akan sulit bagi siswa untuk belajar dan mempraktikkan nilai-nilai demokrasi. Solusi dan dalam pendidikan demokrasi. Pertama, meningkatkan literasi demokrasi. Solusi pertama adalah meningkatkan literasi demokrasi, baik guru maupun siswa. Pelatihan atau workshop khusus tentang nilai-nilai demokrasi dan cara menerapkannya dalam pendidikan dapat menjadi langkah awal yang efektif. Kedua, inovasi metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang interaktif seperti diskusi kelompok, debat, atau pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan partisipasi siswa. Dengan pendekatan ini, tentunya siswa dapat belajar berpikir kritis dan bekerja sama sehingga nilai-nilai demokrasi dapat tertanam dalam karakter mereka. 3. Meningkatkan akses dan kesetaraan pendidikan. Dengan memastikan akses pendidikan yang merata adalah langkah penting. Pemerintah dan pihak sekolah dapat bekerja sama untuk menyediakan sumber daya pendidikan bagi siswa di daerah terpencil ataupun yang kurang mampu. 4. Membangun budaya demokrasi di sekolah. Budaya demokrasi di sekolah perlu diperkuat. Hal ini bisa dimulai dengan melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan di sekolah, seperti menyusun aturan kelas atau memilih kegiatan ekstrakurikuler. Selain itu, guru dan kepala sekolah juga harus menjadi panutan dalam mempraktikkan nilai-nilai demokrasi ini. Meskipun tantangan dalam pendidikan demokrasi cukup kompleks, solusi ini tentunya dapat diterapkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan partisipasi. Dengan usaha bersama, kita dapat memastikan bahwa pendidikan tidak hanya menjadi tempat untuk belajar, tetapi juga menjadi ruang untuk menemukan nilai-nilai demokrasi yang kuat. Sebagai penutup, mari kita jadikan pendidikan sebagai alat yang tidak hanya mengubah individu, tetapi juga dapat membangun masyarakat yang lebih baik. Melalui pendidikan demokrasi, kita berinvestasi untuk masa depan yang lebih adil, inklusif, dan harmonis. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.